Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas yaitu penyebab dan cara merawat burung murai batu daun mental. Murai daun mental ini banyak penyebab yang mengaruhi. Di antaranya yang pertama, burung belum siap atau belum kondisi itu dilombakan. Karena kita tidak kepengen sekali melombakan burung ini. Jadi burung ini belum siap. Seperti setelah mabung. Saat mabung, burung ini perlu proses juga untuk dorong ekor. Dorong ekor belum mulai penjemuran atau belum istilahnya belum perawatan ya. Setelah dorong ekor, bulu kering, baru dimulai penjemuran secara rutin. Ini minimal 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan teman-teman. Jadi saat dokor belum selesai atau dokor sudah selesai, kita coba trek atau maupun lomba, itu yang ada burung ngejar, biasanya ngelowo kayak gitu. Nah ini berdampak ke depannya pada burung ini, sehingga burung ini nantinya ya sudah kebiasaan daun mental seperti itu, membangkitkan lagi perlu waktu yang tidak tidak sedikit. Jadi perlu waktu yang panjang untuk memulihkan burung ini kembali normal. Selanjutnya burung penyebab lainnya yaitu burung masih muda. Burung masih muda, masih lepas trotol, baru usia 6 bulan atau 7 bulan, itu sudah di track teman-teman. Jadi sudah di track atau dilombakan, ini juga berdampak nantinya mentalnya bisa down saat biasanya kelihatan setelah mabung 1 teman-teman. Hal lain yaitu kebiasaan sehari-hari burung ini di track. Misalkan di track dalam arti gini, misalkan di rumah ada burung ternaan kayak gitu, terus ada burung yang lain gacor-gacor banyak sekali di rumah. Nah ini pasti ada burung yang down mental juga, karena mentalnya belum kuat terutama, terus masih muda. Down mental ini memang tidak harus cenderung muda burungnya. Burung usia 2 tahun pun juga masih bisa mental down. Karena kebiasaan dulunya pernah sering down mental, akhirnya mentalnya ini tidak terbentuk, yang ada burung ini gampang kambuhan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau saran saya, jangan burung ini disatukan dengan burung yang banyak dalam rumah. Kalau pelihara 1-2 sih tidak masalah, tapi kalau banyak burung ataupun ada ternaan dan sebagainya dalam rumah dan dia mendengar keras, kayak sering mendengar kayak gitu, akhirnya jiwa faktornya juga menurun dan mentalnya down. Dan hal lain yaitu yang ketiga, kebiasaan di track. Saya ngomong gini, gimana ya, kalau kebiasaan burung ini sering di track, walaupun di rumah misalkan 2 burung, 3 burung, atau 4 burung dengan teman kita, dengan tetangga kita, coba kita track. Dan burung ini masih belajaran istilahnya, akhirnya dia juga akan down mental teman-teman. Down mental ketika waktu di track, dia memang kadang mau bunyi, kadang hanya pasang badan saja, karena ini belum kondisi seperti itu. Burung belum kondisi di track, dan kebiasaan sering di track ini berakibat ke lapangan waktu lomba nanti. Kebanyakan burung saat di track 1, 2, 3 dia berani untuk berkicau atau melawan, dia berani. Tetapi nanti saat di lomba, dibawa ke lomba, itu kebanyakan bengong saja. Karena kenapa demikian? Ini pandangan saya dan pengalaman saya. Karena sering di track itu kan jumlah burung sedikit. Dan burung sedikit itu memang dia berani. Begitu dia tampil dengan jumlah burung yang banyak di lomba seperti itu, dan keramaian orang-orang bertepuk tangan maupun orang lewat dan sebagainya, itu justru
mentalnya akan menurun atau down. Karena dari awal ini burung tidak dibiasakan dengan keramaian, teman-teman. Jadi saran saya itu sebaiknya kasus seperti ini ya, kalau mau lomba ya dilombakan, kalau tidak hanya dibawa ke lapangan saja, buka kerodong, dia mau berkicau biarkan aja, baru kalau mau naikkan ya dicoba naik satu sesi saja, teman-teman. Jadi ini untuk membiasakan burung, melatih mentalnya dengan keramaian maupun dengan jumlah burung yang banyak. Dengan demikian mentalnya itu makin terbentuk, tapi tidak burung ini malah down seperti yang di track-track sebelumnya, kebiasaan sebelumnya. Hal lain yaitu masalah untuk burung lomba, ini masalah penjemuran kurang konsisten, masalah umbaran sih relatif ya, bisa 1 sampai 2 kali setiap minggunya, atau cuma 1 kali. Tapi kalau bisa diusahakan untuk penjemuran, ini diusahakan rutin, karena dengan penjemuran ini bisa menambah burung ini mentalnya. Jadi dengan rawatan, pemberian EF seperti itu nanti tidak kaget waktu lomba. Karena kalau pemberian EF kurang atau kurang pas, dan saat lomba dia ibaratnya tenaganya tidak ada tapi nafsunya, emosinya tinggi. Dan ini akibatnya akhirnya ya ngedrop, kayak ngelowo, atau bisa juga settingan terlalu tinggi waktu mau naik lomba, atau bisa harian. Ini juga menyebabkan burung ini drop mental. Jadi teman-teman, dari semua ini kejadian itu diantaranya menurut saya yang pernah saya tahu ya. Terus bagaimana cara merawat untuk burung drop mental yang sudah drop mental? Burung drop mental ini perlu penanganan yang khusus, teman-teman. Jadi rawatan bisa dilakukan dengan cara pengkerodongan setiap hari. Setiap hari dikerodong setelah aktivitas. Maksud saya, kalau pagi ada aktivitas embun seperti itu, jemur, kira-kira sampai selesai jam 9 ya, kira-kira seperti itu, atau jam 10 baru masuk rumah dikerodong. Dan pemberian EF ini secara rutin, mandinya bisa diatur seminggu 3 kali. Jadi pemandian ini bisa pagi ataupun bisa sore atau bisa siang. Kalau masih drop mental ini, yang kita perlukan adalah membuat burung ini tenang dulu. Jadi kita rawat harian, tenang. Jika memang di rumah ada burung yang lebih gacor atau banyak burung, sebaiknya ini diasingkan dulu. Kecuali ada burung 1, 2, atau 3 dalam rumah, jaraknya agak jauh dan tanpa melihat, itu tidak masalah. Jadi perawatan ini kalau yang sederhana maksudnya ya seperti ini, tetapi kalau tingkat-tingkat cabulnya tinggi sampai cabul kayak itu, perawatannya pun harus melalui pertama dia diasingkan, tenang dulu, jangkrik sesuai harian tetap jangan dikurangi aja. Kalau ditambah sebenarnya juga bisa, tetapi kadang ada burung yang ditambah malah cabul kayak gitu. Utamakan kalau burung cabul itu umbaran dan ketenangan. Umbaran ini sangat perlu, bisa juga dengan dimasukkan kandang ternak. Jadi dengan rawatan ini perlu waktu dia agar kembali normal kembali. Untuk rawatan burung drop kayak gitu, untuk rawatannya seperti di video saya sebelumnya itu juga pernah saya jelaskan, jadi saya ulangi kembali. Itu ada yang 1 bulan sembuh, bisa dia tampil lagi, ataupun dia bisa 2 bulan tampil lagi, bahkan ada setelah mabung dia tampil lagi. Dengan catatan dalam rawat ini harus rutin, pemberian pagi sore, mandi maupun jemur. Jadi secara rutin dan konsisten, dan dalam rumah itu selalu diberi masteran. Ini lama kelamaan nanti akan tumbuh mentalnya lagi, teman-teman. Jadi burung ini akan pulih kembali
dengan perawatan seperti itu. Jangan diasingkan dulu. Untuk masteran sih tidak masalah ya. Masteran sejauh masteran itu tidak terlalu dekat kalau burung hidup dan tidak saling melihat. Sebaiknya itu dulu. Kalau MP3 ya jangan keras-keras kalau membunyikan volumenya teman-teman. Jadi sederhana sebenarnya. Tapi saya saran untuk kayak yang drop mental, kayak yang lowo, itu sebaiknya jangan mandi malam. Saya tidak menyarankan untuk mandi malam, karena mandi malam ini berdampak pada kesehatan burung murai batu, teman-teman. Banyak sekali ada juga yang setelah mandi malam burung jadi sakit, jadi kejang kayak gitu. Kalau memang mandi malam, teman-teman bisa intensif ya. Usahakan burung setelah mandi bisa dikeringkan dengan lampu di atasnya untuk mengurangi kedinginan pada burung tersebut. Jadi rawatannya sebenarnya perlu waktu yang ada teman-teman kalau masalah drop mental gitu. Jadi sebelum lomba kita harus tahu burung ini kondisi sehat apa enggak, apa setelah mabung apa enggak. Jadi kita akan tahu. Jadi dengan perawatan ini burung nantinya akan bagus dan moncer ya teman-teman. Apalagi burung muda ini belum stabil kayak gitu, maunya yang punya burung cepat melombakan, cepat juara lah, itu yang salah. Itu pendapat saya dan pengalaman yang saya alami seperti itu. Jadi memang kalau burung lomba itu beda dengan burung-burung yang rumahan ya. Perawatan memang harus khusus atau intensif. Karena ya untuk menciptakan burung lomba yang kualitas itu memang tidak mudah, perlu proses teman-teman. Jadi teman-teman yang punya burung ngedrop, saran saya dirawat aja rutin, jemur kayak gitu, full kerodong harian setelah aktivitas tadi, penjemuran, mandi dan sebagainya, dan pemberian EF rutin. Untuk pemberian EF itu sesuai aja kebiasaannya harian. Misalkan jangkrik ya tetap jangkrik, jika seminggu sekali seminggu dua kali kroto ya kroto, pakai ulat kandang ya tetap kayak gitu. Yang penting diberi vitamin dulu ya teman-teman. Kalau saya vitamin seperti video saya sebelumnya sudah saya bahas vitamin tentang pemberian Vitacik kayak gitu, minyak ikan, Natur E, vitamin C itu bisa berselang-seling ya. Minimal ya seminggu sekali harus ada vitamin atau seminggu 2 kali. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman mempunyai pengalaman yang berbeda silahkan berbagi di kolom komentar. Atau mungkin dari video ini yang belum jelas silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.